Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang Introduction to Information System. Kelompok kami terdiri dari Azizaki, NPM 200, Azafir Tausil, NPM 230, kemudian ada Alvin Aditya, NPM 241, ada Muhammad Faizal, NPM 246, ada Raihan Adin, NPM 254, ada saya sendiri, Muhammad Fairuz, NPM 256, dan Rafli Yusuf, NPM 257. Oke, sekarang yang pertama adalah sejarah SIM. Yang pertama ada masa prakomputer, yaitu sekitar sebelum tahun 1940-an. Jadi ini pengelolaan informasi, sistem informasi ini hanya menggunakan buku saja. Jadi menggunakan kertas kita menulis manual tanpa bantuan komputer sama sekali. Kemudian pada era awal komputer sekitar tahun 40 hingga 50-an, nah, penggunaan komputer ini sudah mulai digunakan, tapi hanya digunakan untuk pemrosesan data transaksi yang tidak terlalu rumit. Jadi tidak seluruh satu sistem full gitu. Jadi hanya digunakan untuk transaksi seperti penggajian atau inventaris. Kemudian ada pada sistem pemrosesan transaksi pada tahun 60-an. Nah, ini mulai digunakan otomatisasi tugas rutin, namun belum mendukung pengambilan keputusan manajerial. Nah, jika pada era sebelumnya pada tahun 40 hingga 50-an ini hanya di beberapa transaksi saja. Nah, jika di tahun 60-an ini sudah mulai digunakan untuk keseluruhan sistem, tapi belum bisa digunakan untuk mengambil keputusan manajerial. Kemudian pada tahun 60 hingga 70-an, SIM ini muncul untuk membantu manajer dengan informasi yang relevan untuk perencanaan dan keputusan. Nah, jika pada tahun 60-an ini sudah otomatis seluruh sistem tapi belum bisa mengambil keputusan, nah di era berikutnya yaitu tahun 60 hingga 70-an sudah bisa membantu manajer untuk mengambil keputusan dari data-data yang tersedia. Nah, kemudian pada pengembangan DBMS atau Database Management System pada tahun 70-an ini sudah menggunakan database atau basis data. Nah, basis data ini sangat memudahkan integrasi dan analisis data di berbagai departemen. Contohnya saja, jika di Alfamart kita ada inventories dan jika ada barang keluar akan langsung tercatat. Itulah salah satu contoh penerapan DBMS. Dan itu mulai diterapkan pada tahun sekitaran tahun 70-an. Kemudian ada sistem mendukung keputusan pada tahun 80-an. DSS dan IIS berkembang untuk mendukung keputusan semi terstruktur dan eksekutif. Ini sebenarnya tidak ada pengembangan yang cukup signifikan, hanya pengembangan lanjutan dari tahun sebelumnya tahun 70-an. Jadi tidak ada yang benar-benar baru. Kemudian pada sistem terintegrasi pada tahun 90-an, ERP mengintegrasikan seluruh proses bisnis dan memperkuat manajemen berbasis data. Lagi-lagi ini hanya pengembangan dari sistem sebelumnya pada tahun 80-an dan tidak ada yang benar-benar baru. Nah, kemudian kita masuk ke cloud computing dan big data. Ini mulai diterapkan pada tahun 2000-an dan masih digunakan sampai sekarang. Jadi sistem informasi manajemen menggunakan cloud, yaitu penyimpanan yang menggunakan komputer server, jadi tidak menggunakan komputer pribadi masing-masing. Dan di sini AI mulai digunakan untuk membantu analisis yang real time untuk keputusan strategis. Jadi AI di sini mulai berperan untuk membantu manajemen supaya mengambil keputusan yang lebih tepat dan cepat. Pengguna sistem informasi, pengguna pertama komputer adalah karyawan akuntansi yang mengolah data keuangan dan menghasilkan laporan internasional. Informasi dari aplikasi akuntansi membantu manajer dalam pengambilan keputusan. Seiring waktu, konsep sistem informasi manajemen atau MIS berkembang fokus pada penyedia informasi dan pemecahan masalah. MIS digunakan oleh manajer, karyawan, dan profesional untuk meningkatkan efisiensi dan strategi bisnis. Teman-teman, di sini kita masuk ke manajer sebagai pengguna. Manajer ini kan ada sebuah individu, kemudian informasi mereka itu sangat bervariasi dengan masyarakat. Namun rangka kerja yang berbeda kemudian telah dikembangkan yang memungkinkan untuk menangani peran informasi dalam pemecahan masalah. Nah, sistem informasi berkualitas tinggi tidak dapat dikembangkan kecuali para profesional dan manajer sistem informasi memahami kerangka manajerial yang didasari organisasi modern.
Nah, untuk selanjutnya seperti yang kita tahu di sini ada manajemen level. Sudah sering dibahas ya kalau misalnya manajemen itu ada tiga tingkat. Yang pertama yaitu tingkat atas atau strategic planning level, lalu tingkat menengah atau manajemen control level, dan yang terakhir manajemen tingkat bawah atau operational control level. Nah, untuk selanjutnya di sini ada manajemen level, namun di sini ada gambar yang mungkin dapat menjelaskan peran dari manajemen kelas atas, menengah, dan kelas bawah. Yang pertama ya ini di strategy planning level, di sini lebih condong ke environmental atau lingkungan daripada ke internalnya ya teman-teman. Untuk manajemen control level itu seimbang antara environmental dan internalnya. Dan untuk operational control level sendiri itu lebih ke internal, lebih dominan ke internal daripada ke environmental. Untuk selanjutnya yakni ke strategic planning level itu lebih dominan ke secara garis besarnya, jadi dia menjelaskan secara garis besarnya ketimbang menjelaskan secara terperinci. Namun untuk manajemen control level itu summary dan detailnya itu sama 50/50. Dan untuk operational control level di sini lebih dominan pada detail teman-teman, jadi bukan ke garis besarnya, jadi ke rinciannya itu bagaimana, cara melaksanakannya bagaimana. Itu manajemen kelas bawah atau operational control level. Sistem informasi atau SI adalah suatu sistem yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung dengan pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Sistem informasi terdiri dari berbagai elemen yang saling terhubung dan bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Lalu masuk ke empat jenis sistem informasi. Yang pertama ini adalah sistem pengolahan transaksi, yaitu memproses transaksi rutin yang terjadi dalam organisasi seperti pencatatan, pembelian, penjualan, bayar gaji, dan sebagainya. Contohnya adalah kasir di toko. Yang kedua adalah sistem pendukung keputusan, yaitu membantu mengambil keputusan dalam situasi yang lebih kompleks dan tidak terstruktur, seringkali melibatkan analisis data yang lebih mendalam. Yang ketiga adalah sistem informasi manajemen, yaitu untuk mendukung proses sistem manajerial atau yang biasa disebut dengan MES. Yang keempat adalah sistem informasi eksekutif, yaitu tujuannya adalah untuk menyediakan informasi yang sangat ringkas dan relevan untuk eksekutif puncak atau top manajemen guna mendukung keputusan strategis di tingkat perusahaan. Peran informasi dalam pemecahan masalah manajemen. Hasil dari aktivitas penyelesaian masalah adalah sebuah solusi. Banyak orang berpikir bahwa masalah selalu berarti sesuatu yang buruk, karena kita jarang mengungkapkan upaya memanfaatkan suatu situasi dengan cara yang sama. Seperti kita berbicara tentang memperbaiki situasi yang buruk. Kita menggabungkan pemanfaatan peluang ke dalam penyelesaian masalah dengan mendefinisikan masalah sebagai suatu kondisi atau peristiwa yang dapat merugikan atau berpotensi merugikan perusahaan. Nah, serta yang dapat menguntungkan atau berpotensi menguntungkan. Perlu ditekankan kembali bahwa hasil dari aktivitas penyelesaian adalah sebuah solusi. Nah, selama proses penyelesaian masalah, manajer melakukan pengambilan keputusan, yaitu memilih satu tindakan dari beberapa alternatif yang tersedia keputusan. Nah, keputusan adalah tindakan yang dipilih dari berbagai pilihan yang ada. Biasanya untuk menyelesaikan satu masalah dibutuhkan beberapa keputusan. Nah, selanjutnya yaitu peranan informasi dalam pemecahan masalah manajemen, yaitu fase problem solving. Herbert A. Simon, seorang ilmuwan manajemen pemenang hadiah Nobel, dianggap telah mendefinisikan 4 fase dasar pemecahan masalah yang diakui secara universal. 4 fase ini yaitu yang pertama, intelligent activity. Intelligent activity ini yaitu mencari kondisi lingkungan yang membutuhkan solusi. Yang kedua yaitu design activity. Design activity ini menciptakan, mengembangkan, dan menganalisis kemungkinan tindakan. Yang ketiga yaitu choice activity. Choice activity ini adalah memilih tindakan tertentu dari tindakan yang telah tersedia. Dan yang terakhir yaitu review activity. Review activity ini itu menilai pilihan-pilihan yang sebelumnya. Nah, untuk melakukan setiap aktivitas, pemecah masalah harus memiliki informasi seperti yang ada di gambar ini, yaitu mulai dari problem, terus setelah itu ada intelligent activity, design activity, dan choice activity, kemudian menjadi solusi. Nah, di setiap fase ini
selalu mengandung informasi, dan setelah menjadi solusi lanjut ke fase review activity. Review activity ini juga mengandung informasi. Oke, sekian saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.